Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu siswa menyiapkan doa. Ketua kelasnya silakan. Kita mulai. Saya akan mengabsen kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini. Apakah ada yang dikirim surat hari ini? Andrea? Adani? Aizul? Ata? Tidak berangkat, kenapa? Azhar Sami, Rosinki, Ubedillah, Yudi, Sufi. Berarti ada 2 siswa yang tidak berangkat hari ini tanpa keterangan ya? Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdiri semua dulu. Berdiri, cek kerapian. Kira-kira sudah rapi atau belum? Kalau sudah rapi, angkatkan jempol kemudian berdiri kembali. Yang sudah rapi, angkat jempol kemudian ya berarti sudah rapi semuanya ya. Nah, kebetulan hari ini itu jamnya secara batik ya. Ada yang lengan panjang dan ada yang lengannya ya. Sebagai generasi muda, kalian itu harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Maka sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju dan Menang biar pembelajaran hari ini benar-benar bersemangat buat kalian.
yaitu adalah teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Ya, siapa yang akan menjelaskan teks prosedur itu apa sih? Oh ya, silakan. Teks prosedur atau persuasi prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara persuasi kata dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan format yang sebelumnya sudah ditentukan, sehingga teks tersebut akan sampai atau membuat suatu hal yang menjadi baik dari dalam. Sip, betul ya. Teks prosedur itu di dalamnya terdapat sebuah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, supaya kita lebih tahu lagi, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama yang bermanfaat untuk apa? Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada pembaca. Jelas ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang namanya teks prosedur otomatis itu memberikan petunjuk kepada pembaca. Yang kedua, membantu menjalankan fungsi tertentu dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pencapaian hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, itu memberikan pemahaman seseorang untuk melakukan sesuatu. Mari kita sudah belajar mengenai. Dan hari ini kita belajarnya itu mengenai ada salah satu video, silakan kalian amati. Dari video tersebut itu adalah cara menyalakan komputer. Dalam video ini bagaimana sih cara menyalakan komputer? Ada yang menyimak tadi? Bisa? Oh ya, Alifah silakan. Ada 4 cara menyalakan komputer. Yang pertama, memastikan semua komponen telah tersambung. Langkah kedua, pastikan keyboard dan monitor tersambung. Langkah ketiga, tekan tombol power pada OS. Dan langkah keempat, setelah proses booting akan keluar teks out. Itu merupakan cara menyalakan komputer. Terus sesuai dengan apa yang sudah saya tadi bayangkan. Kemudian ada ya, ada tidak yang menjelaskan apa itu sudah sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur. Ada nggak? Oh ya. Sudah. Karena contoh video tersebut sudah lengkap dan terperinci langkahnya. Ya. Jadi dari awal sampai akhir, dari kita menyalakan, kemudian menyambungkan kabel, kemudian yang terakhir menyalakan CPU-nya ya, itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkahnya. Dan kemudian silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan di grup WA. Ya, kalian kan sudah saya bagikan kelompok. Ya, ketika pembelajaran sebelumnya, silakan kalian berkelompok dengan kelompok yang sudah saya bagikan dengan di grup WA. Silakan. Sudah berkelompok semuanya ya. Jadi saya bagikan gambar kerja peserta didiknya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagi. Berdiskusilah dengan aktif dan saling bekerja sama. Jadi jangan hanya satu anak saja yang mengerjakan, semuanya bekerja sama. Ya. Kemudian bersikaplah santun dan berdidik serta dapat saling membantu. Nanti ketika kalian diskusi nanti akan saya nilai sikapnya bagaimana. Setelah itu silakan kalian membaca petunjuk kerjanya. Yang pertama itu bacalah teks prosedur dengan seksama di bawah ini, kemudian tulislah hasil telaahmu dalam format analisis. Nah, karena dari ini itu kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur yang ada 3. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian yang ketiga adalah penjelasan ulang. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tujuannya.
tujuan itu apa sih? Nah, tujuan itu adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Ya, biasanya itu berada di awal paragraf. Nih, tujuan dalam teks prosedur ini biasanya berada di awal. Dan biasanya itu berkaitan dengan judul teks prosedurnya. Contoh misalnya tadi, cara menyalakan komputer, itu kan pasti bertujuan untuk menghidupkan mesin komputer. Begitu pula dengan nanti tugasnya sama. Nah, kemudian setelah tujuan, itu ada langkah-langkah. Karena teks prosedur itu adalah isinya langkah dan tahapan, maka di sini itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang disebutkan. Yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk ini dijalankan dengan baik. Dan biasanya yang namanya penegasan ulang itu berada di akhir paragraf. Ya, bentuknya adalah simpulan. Ya, penegasan. Kemudian yang akan kalian analisis kedua adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada kata kerja perintah. Ya, jadi nanti kalian cari dalam teks prosedur yang termasuk dengan kalimat perintah itu yang mana saja. Kami ditulis di sini. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Itu adalah kalimat ucapan pada seseorang atau banyak orang. Kalau di dalamnya itu terdapat pernyataan yang mengajak orang lain untuk mengikuti hal tersebut, berarti itu termasuk pernyataan persuasif. Nanti kalian cari di teks prosedur yang sudah saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah kata teknis. Kata teknis itu apa? Kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu. Ini yang cara mudahnya, kata-kata teknis itu kata yang ada artinya. Contohnya, mobil, pengertiannya apa? Kendaraan yang memiliki roda empat. Itu kan ada artinya. Jadi itu termasuk kata teknis. Kemudian selanjutnya itu ada konjungsi. Nah, konjungsi sudah diajarkan. Konjungsi merupakan kata hubung dan yang disebutkan di atas merupakan kata penghubung. Jadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Ya, contohnya ada kata apa yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain? Kata dan, atau, akan, padahal dan yang lainnya. Nanti kalian cari di situ. Kemudian yang terakhir itu ada deskripsi alat. Yang namanya teks prosedur itu kan biasanya ada alat yang digunakan. Kira-kira nanti kalian menemukan alat apa yang kalian analisis dalam teks prosedur tersebut. Kalau misalnya cara membuat mie instan, itu kan ada pancinya, ada apa ya? Air, kemudian ada air, kemudian ada kompornya, ada sendok, ada garpu. Nah, itu kan deskripsi alatnya. Jadi kalian akan menemukan apa di dalam teks prosedur tersebut. Silakan kalian baca terlebih dahulu, yaitu mengenai cara mengendarai mobil manual. Ya, setelah kalian mengerjakan, nanti ada sesi mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, jadi nanti setelah kalian berdiskusi, kemudian ada hasilnya, kalian tidak mempresentasikan. Kebetulan kan yang dikerjakan itu yang 3 itu teks strukturnya. Kemudian yang 5 itu adalah deskripsinya. Nanti ini terbagi menjadi 6 kelompok ya. Ya, nanti ada kelompok yang presentasi, yang satunya menanggapi, begitu ya. Jadi nanti yang kelompok 1 itu yang presentasi strukturnya, kemudian kelompok 2 menanggapi, kelompok 3 presentasi mengenai kaidah bahasa.
persuasi, kemudian kelompok 4 menanggapi, begitu seterusnya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Silakan bisa mulai mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Maka tadi sudah saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan, kemudian kelompok 2 menanggapi, kelompok 3 mempresentasikan, kelompok 4 menanggapi, begitu seterusnya. Kemudian nanti kita bisa lihat. Pertama yang mempresentasikan ke kelompok 1, ya, tujuannya apa disebutkan. Baru kelompok 2 menanggapi. Jadi kan nanti ada jawaban, ada tanggapan, ada jawaban, ada tanggapan. Bisa dimulai ya? Untuk kelompok 1 berarti yang pertama, ya, sekarang bacakan hasil diskusi kalian mengenai analisis teks prosedur yang berjudul apa ya tadi? Cara mengendarai mobil manual. Ini sesuai dengan jurusan kalian ya. Karena kalian di jurusan teknik kendaraan ringan yang sehari-harinya itu prakteknya mengenai mobil ya. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mau membacakan analisisnya? Ya, silakan sambil sendiri. Yang saya temukan mengendarai mobil dengan kehati-hatian. Ya, jawabannya kira-kira betul tidak kelompok 2? Ya. Betul dari jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2 mengenai struktur teks prosedurnya. Ya, jadi tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 2 yang menganalisis hasil analisisnya itu adalah kelompok 1. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok 5 dengan kelompok 6. Kelompok 5 sudah siap? Yang mau menyampaikan siapa? Ya, Mas Febi. Yang pertama itu mengenai apa yang ditemukan dalam teks prosedur mengenai yang teknis. Coba. Pada teknis tersebut diatas adalah perpanduan di paragraf pertama itu relevan dan kopling langsung dibaca dalam kata satu, penting baca dalam kata dua, baca dalam kata tiga, netral terus dalam kata. Kemudian bagaimana tanggapannya di kelompok ya? Betul Bu, karena kata teknis adalah kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu dan terkadang tidak dalam dipahami oleh semua orang. Ya. Baik, berarti jawaban antara kelompok 5 dengan kelompok 6 itu sudah betul ya, karena hal-hal yang ditemukan itu sesuai dengan yang ada dalam teks prosedur. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk membetulkan kalau misalnya ada yang salah, silakan nanti dibetulkan lagi dan baru dibetulkan ke saya. Untuk pembelajaran kali ini, ya, kita sudah belajar mengenai struktur prosedur, kemudian kita belajar mengenai kaidah pembahasan, ya. Selanjutnya itu mengenai penganalisis dan evaluasi masalah hari ini. Masalah yang muncul semuanya sudah diselesaikan, kemudian tadi ada yang masih kurang lengkap ya, sudah dilengkapi untuk dikumpulkan. Kemudian evaluasinya adalah yang pertama kalian
Kita sudah belajar struktur dari kaidah pembahasan teks prosedur. Nanti silakan bahan yang sudah saya berikan kalian untuk belajar di rumah. Kemudian tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian kalian mampu memecahkan sebuah permasalahan dengan hebat. Ya. Ya, untuk belajar dari ini, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan belajar dari ini siapa? Oh ya, oke, apa? Coba. Apa? Kira-kira simpulannya yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kita dari kesimpulannya di dalam teks prosedur sehingga ketika nanti kita membuat teks prosedur kita bisa dan memahaminya. Nah, jadi ya terima kasih ya Pak. Ya, kesimpulannya tadi intinya kalau misalnya kita tahu strukturnya, ketika nanti membuat itu bisa dipahami ya, Mas Dafa ya. Ya Bu. Jadi kata Mas Dafa tadi mengatakan bahwasanya kalau kita sudah tahu, maka kita akan paham dan mudah untuk membuatnya. Karena apa? Di dalam teks prosedur ternyata kita belajar apa? Ketika sesuatu hal dilakukan tidak terperinci, ya, misalnya kalian membuat mie instan, ya, kok ternyata kalian tidak rinci, ya, kalian tidak membuka bungkusnya terlebih dahulu, malah kalian itu mendidihkan airnya. Akhirnya ketika airnya mendidihkan kalian cepat-cepat, ya, minyak dibuka. Tapi ketika kalian sesuai prosedur, pertama disiapkan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak terlebih dahulu digunting antara minyak sama bumbunya itu dipisah. Kemudian kalian baru memanaskan air. Ya, kemudian setelah itu jangan sampai kalian itu tidak melengkapi alat-alat yang harus digunakan. Ya, mau membuat mie instan ternyata mangkoknya belum diambil, ya, alatnya belum diambil. Ya, ketika nanti mie-nya matang, akhirnya kita baru mencari alatnya. Tapi berusaha banyak, ya, dari sekarang ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus melengkapi alatnya dahulu, bahannya terlebih dahulu, baru kita memulai kegiatan tersebut. Ya, contoh kalian berangkat sekolah sudah bangunnya kesiangan, ternyata bajunya belum disetrika, belum disiapkan. Kemudian sepatunya ternyata masih basah. Ya, kemudian tasnya belum dipersiapkan, bukunya belum dijaga. Kira-kira ketika kalian sampai sekolah bagaimana? Ya, sudah pasti tenang. Bajunya kritik ya, maka belum disetrika. Kemudian ketika pembelajaran, buku yang harusnya dibawa tidak dibawa. PR yang sudah dikerjakan karena bukunya tidak dibawa, akhirnya belum mengerjakan. Ya, ketika pembelajaran, ya, buku paketnya tidak dibawa, akhirnya yang seharusnya langsung mengerjakan harus nunggu teman yang lain mengerjakan dulu, maka kita tidak. Gitu ya. Jadi mulai hari ini karena kita sudah tahu manfaat dari teks prosedur, makanya kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur. Begitu ya, Pak? Nah, untuk pembelajaran minggu depan dari hari Rabu kita akan kembali. Nanti kita tinggal membahas mengenai bagaimana cara membuat teks prosedur. Kan kalian sudah tahu ini, sudah menganalisis, sudah tahu bagian-bagiannya, sudah tahu kaidah kebahasaannya harus menggunakan apa saja. Nah, kalian nanti tinggal membuat teks prosedur. Ya, silakan nanti kalian bisa mencari referensi di rumah. Ya, kalian bisa mencari referensi
Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri cukup sampai di sini ya.